Perkenalkan, nama saya Cindy Cantika Purba. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai civil society dipandang oleh para ahli dan teori dari civil society itu sendiri. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui itu adalah arti dari civil society ini. Nah, salah satu konsep yang banyak menarik perhatian dalam diskusi-diskusi mengenai kiprah politik negara kita saat ini adalah konsep civil society. Nah, civil society ini jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia masih sangat beragam, seperti masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat berbudaya, masyarakat kewargaan, dan juga sebagainya. Tetapi pada dasarnya sudah ada satu kesepakatan bahwa civil society ini adalah wilayah tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian serta terhadap kekuasaan negara dan pemerintah. Jadi civil society itu merupakan suatu negara yang di dalamnya itu ada kebebasan dan juga ada keanekaragaman, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran civil society itu oleh ahli Gramsci. Nah, pemikir sosial dari Italia ini bernama Antonio Gramsci. Nah, dia memandang bahwa suatu kelas sosial ini mempertahankan dominasinya bukan sekedar dengan menguasai modus produksi, melainkan dengan mengembangkan hegemoni, yaitu suatu tatanan ide dan moral yang dapat menarik kesepakatan aktif dari kelas-kelas sosial yang didominasinya. Nah, dengan kata lain ini, konsep hegemoni ini dapat diartikan menolak adanya manifestasi langsung kepentingan-kepentingan ekonomi kelas penguasa di dalam kehidupan politik maupun kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, konsep hegemoni ini dia menolak adanya kelas-kelas ekonomi penguasa di dalam kehidupan politik. Nah, dengan demikian, konsep hegemoni ini juga memberikan arti positif bagi konsep civil society. Nah, menurut Gramsci, ajang pembentukan hegemoni ini justru terletak di wilayah civil society dan bukan di wilayah negara. Gramsci berpendapat bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, kelas sosial yang didominan mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat kompromi-kompromi dengan kelompok-kelompok sosial lainnya di dalam arena civil society. Nah, karena itulah di dalam pemikiran Gramsci ini, di antara negara dan civil society itu senantiasa terdapat suatu hubungan timbal balik. Jadi kelas sosial yang dominan melalui negara mencoba mengoptasi kelompok-kelompok lain dalam civil society. Sebaliknya, kelompok-kelompok sosial tersebut pun mencoba memaksa negara untuk berkompromi dan menerima tuntutan-tuntutannya. Nah, setelah munculnya konsep hegemoni ini, Gramsci ini, diakuinya peranan kesadaran subjektif atau subjektif consequences. Nah, dari pelaku dalam mencapai hubungan timbal balik yang harmonis antara civil society dan juga negara. Nah, Gramsci juga melihat peran kesadaran subjektif demikian sebagai aktif konses atau kesepakatan aktif. Nah, dari kelompok-kelompok yang membentuk civil society tersebut. Nah, menurut Gramsci juga civil society ini juga berkaitan dengan teori praksis. Nah, teori praksis ini diartikan sebagai hubungan saling membentuk dan mempengaruhi antara civil society dan negara merupakan hubungan yang dialektis antara subjek dan juga struktur objektif. Nah, praksis para pelaku tidak sepenuhnya bebas dari struktur objektif, tetapi praksis juga dapat merubah struktur objektif. Begitu juga seperti yang dikemukakan oleh Gramsci, bahwa civil society itu terdiri dari
subjek-subjek dengan kesadaran serta kepentingan yang berbeda-beda di satu pihak dibentuk oleh negara, namun sebaliknya juga negara juga dipertahankan atau dirubah oleh civil society. Konsep teori kebudayaan mutakhir civil society ini berkaitan dengan teori kebudayaan mutakhir. Nah, teori kebudayaan mutakhir ini berkaitan dengan dua hal, yaitu praksis dan juga wacana. Nah, kedua konsep ini merupakan hal yang penting dalam civil society. Nah, teori kebudayaan mutakhir ini menekankan bahwa kebudayaan selalu dikonstruksi oleh para pelakunya melalui praksis dan juga wacana. Tetapi civil society ini merupakan suatu konsep kebudayaan yang dinamis dan inovatif, justru sangat diperlukan bagi pengembangan civil society. Nah, di Indonesia sendiri pengembangan civil society ini sangat penting untuk kepentingan kelompok politik di negeri ini, teramat sering dipresentasikan sebagai wacana kebudayaan. Nah, seperti yang kita lihat contohnya pada kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya banyak kita jumpa itu wacana-wacana politis di negeri ini, bahkan juga pada masa pasca Orde Baru sekarang ini, misalnya itu pada gejolak sosial politik yang berkepanjangan di negara kita, sering kita dengar pernyataan-pernyataan seperti Indonesia belum siap menerima sistem demokrasi. Nah, budaya demokrasi belum berakar di Indonesia, dan seterusnya. Wacana-wacana seperti itu sering kita dengar. Nah, jika dilihat dari pemahamannya, kebudayaan sebagai suatu proses dinamis seperti yang saya kemukakan tadi, pernyataan-pernyataan demikian jelas salah kaprah. Kalau kita lihat kebudayaan bukan sebagai sesuatu sistem simbolik baku yang semata-mata diwariskan dari generasi sebelumnya, melainkan sebagai sesuatu yang dikonstruksikan oleh para pelaku dengan didorong oleh kepentingan-kepentingannya. Maka masalah kita sekarang ini bukannya apakah kita mempunyai budaya demokrasi atau tidak, melainkan apakah kita mau menciptakan atau mengonstruksi kebudayaan demokrasi atau tidak. Nah, kalau memang ada kemauan politis untuk itu, hal itu dapat dilakukan melalui wacana dan juga praksis. Nah, terdapat kecenderungan yang sangat kuat dalam masyarakat kita untuk mempresentasikan masalah-masalah politis sebagai masalah budaya. Nah, memang dalam satu segi, hal itu menunjukkan preokupansi kita dengan masalah kebudayaan. Nah, tetapi di lain pihak, hal itu juga disebabkan oleh konsep kebudayaan yang berlaku umum di negeri ini yang sangat bersifat statis. Nah, padahal untuk mengembangkan civil society itu sendiri, sesuatu yang amat diperlukan adalah konsep kebudayaan. Jadi, yang diperlukan itu konsep kebudayaan yang dinamis dan inovatif. Disinilah tak pelak lagi terdapat peluang besar bagi ilmu antropologi untuk memberikan sumbangsinya yang nyata. Jadi konsep kebudayaan itu sangat penting diperlukan dalam pengembangan civil society di negara kita sendiri. Sekian dari presentasi hasil dari penjelasan saya mengenai civil society itu dipandang oleh ahli Gramsci dan juga teori-teori yang berkaitan dengan civil society. Terima kasih.